Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Nurhaliza, mahasiswa dari kelas G1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi tentang formulir. Sebelumnya, Mulyadi mendefinisikan sistem akuntansi sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi itu erat kaitannya dengan yang namanya formulir atau form. Formulir atau form itu adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir itu disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas kertas. Formulir juga disebut sebagai media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contohnya adalah formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Jenis-jenis formulir. Yang pertama ada formulir satu set. Adalah satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya faktur penjualan. Yang kedua formulir continuous berbentuk beberapa lembar dan dibatasi perforasi dan dapat disobek bila diperlukan. Contohnya printer komputer. Yang ketiga ada formulir tanpa karbon. Adalah beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya tiket pesawat. Yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis. Adalah formulir yang dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses dalam komputer. Yang kelima ada formulir optikal karakter recognition atau OCR. Adalah formulir dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Manfaat atau kegunaan formulir yang pertama untuk menentukan hasil kegiatan, contohnya pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan untuk pimpinan. Yang kedua, untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang perusahaan. Contohnya penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui masing-masing saldo rekeningnya. Yang ketiga, untuk memerintah suatu pekerjaan. Contohnya surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Yang keempat itu manfaatnya untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil dan penyesuaian rencana-rencana. Contohnya rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Penggolongan formulir itu ada yang pertama, formulir menurut sumbernya. Ada formulir yang dibuat dalam perusahaan, digunakan untuk intern dan disimpan di dalam perusahaan. Contohnya kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Yang kedua ada formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Contohnya faktur penjualan, bukti kas keluar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu formulir yang diterima dari luar perusahaan. Contohnya faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran, dan lain-lain. Yang kedua ada formulir menurut tujuan penggunaannya. Ada formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain, contohnya seperti buku permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang kedua ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur penjualan. Formulir itu digunakan jika suatu kejadian harus dicatat, informasi tersebut harus dicatat berulang kali, terus berbagai informasi yang saling berhubungan itu perlu disatukan dalam tempat yang sama dan jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Selanjutnya yaitu formulir elektronik, merupakan ruang yang ditanyakan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Manfaat formulir elektronik itu yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir karena ditayangkan dalam layar komputer. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulirnya lebih mudah. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Dan yang terakhir adalah tidak ada data yang mengambang. Hanya
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.